Ya, wabilahum wa tabuk. Saya yang lain. Setiap kita diberikan ketemu itunya doanya share. Udah di share. Tuh berapa kali share? Tuh berapa kali? Oh, sudah belum dapat tuh sudah minggu kali. Simpan di apa di WhatsApp kan. Iya, maksudnya belum itu belum dapat tuh. Share. Allah barik ya Allah berikan keberkahan buat orang yang membelanjai kita tadi. Ya kan? Ya Allah berikan rezeki. Sima razak terhadap rezeki yang dia berikan kepada kami. Waghfir lahum, ampuni juga dosa mereka. Dosa kita juga. Dan juga rahmati dia. Berarti orang yang tangannya di atas dapat doa tidak dari orang yang di bawah? Dapat. Dan kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan dari orang yang makan yang kita beri tadi, yang kita sodakokan. Makanya kita tidak boleh tuh, Bu, kalau ada tamu, kita memilih-milih tamu mana yang ini. Kita tidak tahu doa siapa yang dikabulkan. Terutama acara walimah misalnya. Sudah mengundang acara walimah pernikahan anaknya. Adakah yang kita tahu doa siapa yang hadir pada saat itu dikabulkan? Tidak tahu. Bisa orang yang miskin yang kita anggap biasa saja, ternyata dia yang berdoa dan itu lebih banyak loh. Kalau acara walimah ternyata ya Allah mudah-mudahan berkah ya Allah makanannya ini sekali tuh. Ah, tapi mungkin orang kaya, wah cerita ini makannya daging ayamnya terlalu ini, malah dia bisa teras. Ah, ini tidak enak suasananya. Ah, banyak yang maaf, bukannya dia berdoa, kritik. Makanya maaf, ibu suka apa? Saya mau undang yatim, Pak Ustadz, makan-makan bersama. Saya mau undang, misalnya maaf, berikan makan kepada orang. Tidak harus bawa makannya bersama dengan kita. Bisa saja. Pak Ustadz, ini berikan makan buat, maaf, si Fulan. Maaf. Saya sering mengundang makan pengurus masjid, misalnya. Saya tidak tahu doa siapa yang dikabul. Biasanya hari apa itu ada mereka selesai sholat subuh, ada kopi, mereka saya undang makan di rumah. Selesai, maka mereka pulang selesai jam berapa, jam 7. Nah, artinya kita tidak tahu tangan yang kita di atas ini, lalu di bawah yang menerima, itu mendoakan kita. Berikutnya dari siapa kita tidak tahu. Yang kedua, doa siapa yang ternyata kita tidak tahu bahwa ternyata doa dia dikabulkan. Contoh, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu ketemu dengan seseorang, seseorang yang merasa bahwa dia memberikan makan untuk keluarganya dan lain-lain. Itu saudaranya di rumah cuma zikir, kerjaannya biasa-biasa saja. Terus dia berdoa, kerjanya biasa saja. Lalu dia merasa sombong. Saudaraku itu cuma di rumah, tak kerja apa-apa, cuma berdoa, beribadah ya, kerjanya merawat ibunya. Lalu maaf, untuk apa ya, merawat kerja biasa saja. Apa kata Rasulullah? Bisa saja engkau sukses itu karena doa saudaramu. Saya betul. Saya 8 bersaudara, Bu. Di rumah itu ada kakak saya yang masih merawat ibu saya. Ada lagi yang merawat saya. Saya sibuk kerja. Tapi Allah takdirkan kakak saya sekolahnya selesai. Tapi susah mendapat pekerjaan. Akhirnya sudah rawat ibu. Gitu kan. Nanti mungkin maaf saya biayain bisa. Atau dia pekerjaannya biasa saja. Nanti merawat. Ternyata bisa saja doa saya. Setelah saya biayai dia, biayai orang tua saya. Itu doa saya dikabulkan dari itu. Makanya nanti yang berikutnya, iman taul. Maka engkau belanjakanlah hartamu kepada yang menjadi tanggung jawabnya lebih dahulu. Nanti setelahnya, saya belum bahas ini. Suami, infak buat masjid, infak buat yatim, infak buat sabilillah, infak buat duafa, infak buat fakir. Lalu dia infak buat istri dan anaknya. Mana lebih dahulu? Ini yang namanya takul. Tanggungan.
Berdosa seorang suami mementingkan di luar, tapi dia menzolimi yang di dalam. Harus direkord ini. Ah, bukan. Itu apa nelfon? Lain Sam. Coba materi yang lain. Siapa loh? Nah, itu Burma nggak ada di sini. Iya. Ustaz Burma. Lihat ya, infak yang kau berikan buat siapa? Masjid, duafa, yatim, bahkan visibilillah. Mulia kan? Ternyata di hadis ini diperintahkan ya kita diprioritaskan untuk liman taul. Liman taul itu artinya yang menjadi tanggung jawabnya. Suami tanggung jawabnya ke siapa? Eh, di keluarga dulu. Iya benar, memang bu bapaknya keluarganya ya. Siapa dulu? Di sini keluarga kecil. Iya ibu bapaknya. Enggak yang di rumah ini sekarang. Kita bicara di rumah nih. Istri, anak. Ada lagi? Kalau ada pembantu rumah. Ah, dia istri anak. Suami. Kalau istri, Nah, istri. Istri kan suami. Anak. halo, Anak. anak, Suami. Ibu anak. anak dan harta yang diberikan suami. Anak. Istri nggak ada tanggung jawab ke suami. Di akhirat, ternyata suami tidak sholat. Ibu nasihatin suami. Mas, sholat. Ah, sholat. Ternyata dia tidak melakukan. Ibu sudah memberitahukan kepada suami. Di akhirat, ibu gak diminta pertanggungjawaban. Paham? Kalau suami sudah nasihati istri, suruh sholat, tidak mau, suruh sholat, yang wajib ya, tidak mau, tidak mau. Boleh nggak suami menceraikan? Boleh. Karena kewajibannya dilanggar. Kewajibannya tidak dilakukan. Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa yang menjadi tanggung jawabnya? Itu tidak beribadah kepada Allah. Tanggung jawabnya. Tahu? Anaknya dididik akidah dengan baik. Tadi kan suami ya, didik anak. Kalau ibu tanggung jawabnya apa? Terhadap anak dan harta yang diberikan suami. Harta yang diberikan suami ini buat apa? Saya gunakan uang itu untuk pakaian saya punya itulah sendiri. Iya, sesuai dengan akadnya silakan. Ini udah diberikan, silakan. Kecuali ibu zolim. Beli yang di luar dari itu. Di luar dari kebutuhan tanpa izin lagi. Contoh, ibu mau beli apa ya? Sepeda. Anggaplah sepeda. Anggap ya. Tidak ada kebutuhan. Tapi ternyata anggap tidak izin dan tidak ada kebutuhannya. Ah, buat koleksi sepeda banyak. Nah, berarti ada kebutuhan. Paham ya? Kalau itu ada kebutuhan. Ini yang maaf, yang tidak ada kebutuhan. Kalau tas. Anggap. Oke, tas. Iya. Ternyata tas yang dibeli, ibu mah beli sesuai dengan kebutuhan. Saya kalau nanti ke party, ke pesta, kalau ke sini sesuai kebutuhan. Ternyata ibu punya tas sampai 100 misalnya. Iya kan saya. Saya bilang tas tidak butuh ya butuh, cuma belinya zolim. Ternyata maaf, di luar dari kebutuhan. Harusnya mah, oh tas ini udah pakai buat ini, buat ngaji, ada buat ini. Selesai. Ternyata maaf, Ratu Elizabeth itu punya topi sampai berapa ribu. Lady Di itu punya sepatu sampai sekian ribu pasang. Kalau tadi saya Ratu Elizabeth ya, 6.000 pasang. Pertanyaan 6.000 pasang dipakainya bagaimana? Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Oh ternyata Pak Ustadz saya punya sepatu ini sudah lama tadi pakai, saya mau kasih orang. Ternyata bilang sama suami mau beli yang baru. Maaf ya Bu, saya punya di rumah begitu.
Boleh misalnya beli yang baru atau mau beli yang baru. Iya, jangan sampai yang di rak sepatu kadang mah sudah infokan itu. Tapi masih bagus ya. Akhirnya tak jadi. Iya, misalnya. Coba lihat sepatu di rumah. Bagus, mau diinfokan. Tapi kan ini penuh ada historinya ini. Tak jadi. Saya mampu, baju saya begitu juga. Baju begitu juga. Coba maaf, diberikan ke yang lain. Di rumah tak dipakai misalnya maaf. Tapi kalau orang lain pakai, bisa buat sholat, bisa buat ibadah. Pahala mengalir terus tak? Daripada di rumah, banyak lemari sampai tak muat. Niman taul, ibu akan diminta pertanggungjawaban sesuatu yang bukan keperluannya. Kalau di luar dari kebutuhan, ibu izin. Boleh nggak saya misalnya mau beli alat fitness yang ini, misalnya. Izinnya dengan suami. Karena sebenarnya kenapa? Di luar kebutuhan. Ternyata suami yang baik apa? Maaf nih saya. Istri saya kemarin mau beli sepatu hiking, Bu. Karena dia sama temannya mau hiking. Ke Sentul. Saya bilang, Bi nanti mau beli sepatu hiking ya, Bi. Oh iya, dia cari-cari berapa. Saya bilang apa? Jangan pakai uang saya. Coba kalau dia tidak izin. Akhirnya dia mau belikan. Akhirnya mungkin makan di rumah jadi kurang saya. Loh, kok ini makan kok begini? Iya, karena tadi sepatu saya harus izin. Izin atau open manajemen. Open lebih bagus. Saya kalau begitu nggak usah. Dia pakai uang saya aja. Saya berikan saja. Udah. Uang yang saya berikan buat istri memang apa? Buat kesenangan dia, buat makan dia. Maaf, Bu, please, saya tidak usul. Jangan usul. Istri saya tidak ada biaya servis mobil pakai uang dia. Jangan. Itu uang saya. Yang ini sudah pure untuk senang-senang istri saya. Paham? Sehingga kenapa? Istri jadi tanggung jawab terhadap anak dan juga terhadap hartanya bisa lebih baik. Kita masih bahas dengan yang tadi, tangan di atas masih lebih baik kan? Yang gimana? Lagi. Artinya, ya, Apa? ini memang tanggung jawab dari Ya tanggung jawab berarti, tapi kan bukan berarti tanggung jawab itu sama seperti anak dan istri. Tanggung jawabnya berarti apa? saya siap Misalnya pembantu. bantu. Ya. Tapi harus ada ini ya Bu, kita harus nanti bahas sendiri tuh. Dia itu tidak termasuk yang kita bahas. Ketika nanti di Riyadhus Shalihin jilid ketiga ada. Ketika kita makan, berikan dia makan. Yang sekarang atau ya? Tidak harus, misalnya, misal Pak, yang kita makan nih, tidak harus sama-sama di sini. Kalau mau sama-sama silakan. Ternyata maaf, selesai kita makan dia makan. Yang penting maaf, kita makan dia makan. Jangan zolim tidak makan. Contoh, pernah melihat tidak Bu di media sosial itu ada orang makan di apa? Mungkin Kentucky lah, makan. Tapi pembantunya ada di sana diam. Ya, Hah? Tak boleh. Berikan dia makan juga. Walaupun tidak satu meja sama ibu. Kalau satu meja silakan Mbak. suruh di restoran kita. Tapi kan makan artinya kan. Jangan sampai dia diam. Karena hadis itu menjelaskan engkau makan juga dia makan. Karena termasuk mukorobin. Apa mukorobin? Orang yang terdekat. Kita tidak tahu loh Bu, doa dia loh. Ya kan tadi kan kita bicara doa. Ya Allah, saya punya majikan, punya ibu baik deh. Dia makan, saya juga dibelikan. Mudah-mudahan ya berkah buat ibu. Tuh. Ustaz, kalau misalnya saya kan, saya Saya tunggu sambil ngopi. masnya, saya setiap Jumat untuk makannya. Ya silakan apa bagus. Maksudnya mau. Kalau saya masak, saya tak bagi udah ke dia, karena saya sudah siapin yang itu uangnya. Yang penting jangan sampai dia tidak makan. Oke. Bukan saya onde, dia onde. Saya ini, dia ini. Saya itu. Kan kalau kita masak, kalau tercium oleh Silakan. kita berdosa kalau nggak bagi. Ya artinya apalagi yang itu silakan bagi. Dan tidak ada juga harus mau pembantu tuh senang dengan makanan kita. Maaf, coba Bung Daniel misalnya apa? Beli apa misalnya? Spaghetti.
Enggak, belum tentu spaghetti. Paham ya? Nggak mesti begitu maksudnya. Jangan sampai dia tidak makan. Jangan sampai tadi ya. Contoh yang tadi saya jelaskan. Kita lagi makan apa tadi? Ya, Kentucky lah, fried chicken ya. Makan. Belum tentu si Mbak tadi nggak suka kan? Justru dia langsung bilang, silakan, ini ada uang 50.000, kamu mau beli di resto mana sana silakan. Yang penting kenapa? Jangan sampai kita menzolimi. Kita lagi makan enak, dia liatin saja. Atau jaga anak-anak kita gini, tapi dia tidak makan. Apa salah? Bilang makan, saya udah kenyang bu. Oh ya, nanti dibungkus. Kamu makan di rumah. Itu bu, maksud saya jangan sampai tidak. Kalimat itu jangan, no, stay. Saya makan ini, dia tidak boleh. Bukan itu. Nah, artinya kita sekarang yang penting bagi kita sudah memberi, sudah melayani, sudah taul menjadi tanggung jawabnya. Istri, anak, orang yang ada di rumah, misalnya pembantu. Nanti kita akan ketemu di Riyadhus Shalihin jilid ketiga tentang bagaimana manajemen kita sama beliau. Contoh, yang jadi tanggung jawab ya. Kita tidak boleh memberikan pekerjaan yang di luar dari kemampuannya. Zolim. Mbak, sini. Kamu udah lama kan. Itu di atas genteng bocor. Naik, bersihin. Nggak boleh. Di luar kemampuannya. Kecuali dia bersihin kalau menang. Ini mah bisa mampu. Tapi ibu nggak seru. Itu bukan kerjanya. Berarti ibu nggak bisa kasih bonus. Silakan. Oke. Memberikan pekerjaan yang di luar waktunya. Makanya ibu waktu itu tadi, akadnya apa waktu sama si Mbak? Mbak, kamu kerja itu sampai jam 7 malam saja. Kamu istirahat. Nah, berarti sama beliau cerita. Nanti kamu berarti kerjanya gini saja, Mbak. Nanti kalau misalnya Bapak sudah pulang atau gini, kamu tidur. Ini berarti ada apa? Jangan sampai saya kerja sampai jam 11 malam. Jam 11 malam tadi disuruh tadi gini. Kalau saya mah punya kan jam 7 selesai. Jam 7 ke sana, istri saya yang melayani di sana. Paham ya? Harus ada akal. Kamu misalnya contoh. Saya pernah pulang jam 9 malam. Jam 9 malam. Ternyata istri saya buka Magic Jar. Tidak ada nasi. Rumah saya, rumah mertua saya 1, 2, 3, 4, 5. Rumah mertua saya. Istri saya memerintahkan apa? Mbak, minta nasi di rumah ibu. Itu jam 9. Saya bilang sama istri saya. Jangan, jangan, jangan. Saya jangan isi itu. Istri saya akhirnya mengambil. Kenapa? Ini sudah di luar jam dia. Paham? Ketika kita memuliakan orang, Allah akan memuliakan kita. Simpel sih. Hati-hati terhadap yang menjadi tanggung jawab. Kecuali itu tidak ada akad tadi. Memang Mbak, kamu kerja di sini, ya waktunya itu tidak ini ya, nanti jam 7 kamu begini, memang dia biasa di sini, ya silakan. Tapi gua harus lihat, kalau sudah maaf dia capek, sudah gini, kasihan gini, nanti mungkin ada bonus. Misal di sini ada pertemuan suami, ternyata dia jadi overtime, tenaganya juga over. Bulan depan saya mau tambahin dia 100.000. Gini, kok ada 100.000 nih? Kemarin itu hari Minggu ada pesta, kamu nyuci piringnya lebih dari kan? Harus lebih. Kecuali ibu udah ini ya, udah akad. Bah, pokoknya kalau nanti ada pesta atau nggak pesta, gajinya sekian gitu. Oh dia mau, ya berarti saya akad. Paham ya? Tidak boleh bekerja sesuai dengan tenaganya di luar tenaga kemampuannya. Di luar dari tenaganya, Mbak, angkat galon. Misalnya dia tidak kuat. Ada yang lain, ada driver, ada tadi. Yes. Lalu, saya masih cerita nih. Berikan pakaian dia yang layak. Tertutup syar'i. Kalau suami ibu temannya hadir, datang. Lalu dia pakaiannya, apa? Mungkin robek. Terlihatlah auratnya. Teman ibu gimana nih?
Teman suami ibu kemana? Ada. Nanti kita ketemu Bu, ada bahasan sendiri di Johnson. Sampai sebegitunya kita akan bahas. Ya nanti Bu Irma biar masuk terus biar ya. Mantap. Apalagi tadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kita lihat ayatnya sekarang. Saya baru bawa satu bahasan ini. Surat 16 ayat 71. Surat berapa? 16 ayat 71. Enak nih bahasan begini nih. 16 ayat 71. Ya Nahal, baca Bu. Bu, kemarin ada pertanyaan. Lucu pertanyaannya di luar. Pak Iksan kalau jelasin hadis, terus langsung ada ayat. Gimana cara ngafalinnya? Saya baru ada pertanyaan itu, Bu. Bagaimana Pak Iksan cara ngafalin ayat? Itu ada case, ada kasus. Terus saya bisa, Bu, maaf. Saya ngajar tuh udah tiap hari pertama. Yang kedua, saya udah memformat di otak saya kalau fakir miskin ayat ini tap 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 waris tap 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 tap. Jadinya kenapa? Ya itu ya. Kemarin Bu gimana Ibu? Kok saya nggak bisa? Iya nggak bisa. Kenapa? Karena Ibu memang passionnya bukan itu. Coba Ibu ngafalin. Ayat yang mulia ada 16 ayat 71. Surat gini ada surat Al-Baqarah surat 271 juga. Surat gini nggak bisa. Kenapa? Karena saya tiap hari. Makanya ibu tadi ada yang tanya, bisa juga. Nah kalau yang tadi seperti itu, saya langsung terkonek. Surat 16 ayat 71. Baca. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam rezeki. Tapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mampu memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki. Sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Bahwa mereka mengingkari. Agar sama-sama tidak? Sama. Siapa? Hamba saya itu berupa budak, hamba. Walaupun tidak sama ya pembantu dengan budak. Ibu juga. Jangan suami dapat makan enak, harusnya sama merasakan. Karena ada kerjaan. Suami yang bekerja, ibu yang seperti ini. Ibu yang bekerja, si mbak pembantu begini. Agar merasakan sama. Sekarang pertanyaan Bu. Kalau semuanya kaya, ibu juga repot. Tidak ada pembantu. Semuanya miskin. Siapa yang mengerjakan ini? Siapa yang bisa? Allah hebat. Ternyata kenapa? Begitu memang. Coba membayangkan ya Bu. Kalau semuanya kaya mampu semua. Siapa yang mau bangun ini? Oh maaf. Saya sudah cukup. Gak mau bangun itu capek. Saya kan bikin hebat kalau. Sampai nanti di zaman akhir. Begitu. Biar nanti biar semua kenapa? Merasakan yang sama. Karena harus punya nih yang kalimat tulia. Bisa saja rezeki orang lain melalui kita. Paham? Allah memberikan rezeki ke orang lain melalui Surya diberikan rezeki lebih. Alhamdulillah. Akhirnya maaf berbagi ke orang lain. Agar ibu juga nanti tidak diminta pertanggungjawaban terhadap yang ibu punya. Ibunya ditanya oleh Allah nanti di akhirat yaumil hisab. Buat apa? Ibu langsung jawab, iya, saya berbagi buat yang lain. Semua juga merasakan, saya nikmat juga merasakan nikmat juga. Ibu nanti minim atau tidak diminta pertanggungjawaban. Karena nanti di akhirat yang diminta pertanggungjawaban adalah yang kita punya, tapi tidak dialokasikan sesuai dengan syariat. Punya rumah, buat apa ini rumah? Buat pengajian. Punya rumah, buat berlindung. Suami nanti bekerja supaya ketika tidur enak, suami bisa kerja ini. Oh berarti punya kereta, punya mobil, punya sepeda motor, punya apa? Ternyata apa? Saya buat untuk kerja, saya buat ngajar, saya buat ini. Tidak diminta pertanggungjawaban. Yang diminta pertanggungjawaban adalah dari mana dan buat apa harta yang kita punya. Berat, Bu. Bahkan nanti di akhirat ada orang yang ingin seperti debu. Nah, itu
debu. Tidak ada gunanya. Di akhirat ada orang pengennya seperti itu. Kenapa? Karena beratnya tanggung jawab. Karena orang nanti ingin seperti binatang, Bu. Nanti binatang di akhirat itu semua seperti debu. Ada nggak pertanggungjawaban? Ini binatang ini menanduk ya, tapi selesai tidak ada surga, dia seperti debu. Seandainya aku seperti debu. Surat An-Naba. An-Naba itu surat terakhir juz Amma 78. Ada kata terakhirnya turoba, debu. Surat 78 ayat terakhir. Sila baca. Enak nih kajian begini nih, Masya Allah. Bu, saya tuh biasa kajian tuh di kelas, Bu. Bu gini. Kalau ini kan buat santai. Santai. Ayo baca, Firman. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi kami. Ya, debu. Kalau dulu aku jadi ini nggak diminta pertanggungjawaban, sekarang debu diminta pertanggungjawaban. Berarti oh enak jadi debu dong Pak Ustadz. Tak. Anak kita ada menikah, ada menikmati harta, punya anak, punya cucu, menikmati. Tapi mereka yang tadi diberi peringatan tapi tidak mau menjalankan, di akhirat nanti, seandainya kami dulu di dunia tidak punya apa-apa seperti debu, kenapa tidak diminta pertanggungjawaban seperti ini? Begitu kan? Sebenarnya kita tahu dalam porsi hati kita ini sebanyak mana yang sebenarnya bahagian untuk siapa-siapa. Bagus. Yang penting ibu silakan kaya, ibu silakan punya uang dan sebagainya, asalkan hak harta ada. Apa? Hak harta, zakat, infak, sedekah. Ibu tenang. Yang membuat kita tidak tenang kan itu. Punya harta, ternyata tidak diberikan. Makanya kenapa? Di akhir hidup kita nanti nazak, mau dicabut. Yang kita pikirkan adalah sodakoh. Surat 63 ayat ke-10. Sudah tahu. Tahu. Bisa berhasil. Ya. 63, baca. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada sebelum kematian datang pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit, Sedikit. Ya. Tidak jalim sama dikit aja. Mau apa dia, Bu? kita termasuk orang lain. Bu, nanti kalau pas nanti maaf, ada waktu sedikit deh. Jadi orang soleh. Kalau ibu sempat lagi sakaratul maut itu menulis, kalau tidak bisa bicara ya, ibu nulis sodakokan ini kalau bisa. Tapi waktu lagi belum dicabut nyawa, masih berpikir bisa sembuh, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nanti bisa berobat kalau orang Indonesia, bisa berobat ke Singapura, bisa berobat ke Malaysia, bisa berobat ke sini, bisa ini. Tapi ketika sudah sakaratul maut, tak bisa nulis, tak bisa. Apa yang dia bisa lakukan? Sedekah. Kenapa Bu sedekah bukan haji? Bukan sholat? Cuma saya sedekahkan harta saya yang di sini untuk di sini. Bisa. Coba sholat. Wudhu dulu. Sholat. Haji. Lama tak? Puasa Ramadan. Lama. Tapi kalau sedekah, bayangkan. Kalau bisa sempat. Makanya kalau sudah ada tanda-tanda ketuaan, tanda-tanda tua, makanya kita disuruh menulis wasiat. Apa Bu tanda tua? Pertanyaannya kan itu. Apa tanda tua?
Uban. Anak SMP juga udah ubanan sekarang. Ibu ya? Oh, Sakit lutut. oh betul. Ini curhat. Ternyata Bu Irma juga masih muda. Dia sering juga lutut. Ya, Bu. Pertama dari umur. Sudah, waktu itu berapa? 40. 40 tuh sudah disebutnya tua. Adalah, Penglihatan juga. ya, fisik. Kenapa? Kalau sekarang sudah ini ya, sudah banyak yang ini kan. Usia 30, ya, kita sudah menurun 1% setiap tahun. Kalau tanda-tandanya Pak, sekarang udah lelah, capek, gini, menurunnya. Jadi bukan dilihat dari itu tadi, aduh pinggang Pak Ustadz. Kita aja maaf ya, ada yang duduk di bawah sudah, sudah, sudah udah lapor, ini Pak Ustadz kemarin jatuh. Apalagi kalau sudah maaf ya, sudah tua sekali. Kalau sudah jatuh di toilet gitu kan, sekali, sekali lagi begitu biasanya. Sudah fisik. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 180. Wasiat. Wajib nulis. Yo, baca. Diwajibkan atas kamu apabila kamu tidak menjemput seseorang dan tidak kami, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan tarik kerabat dengan cara yang lain, sebagai pengharapan dari orang-orang yang Nih, wajib nggak? Wajib. Berapa, Bu, yang diwasiatkan? Seper? Boleh sepertiga, ada hadis yang lain seperlima. Sepertiga atau seper? Wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Ibu punya anak 3 kandung. Nanti saya wasiatkan ya, harta warisan yang ini saya bagi ya, sepertiganya buat anak yang nomor 2. Tak boleh. Karena anak kandung itu dapatnya waris. Bukan hibah was. Kecuali hibah ibu punya suami istri masih hidup. Hibah kan boleh. Tapi kalau sudah meninggal, itu. Nanti ketika orang tua itu sudah meninggal, sebelum dibagi waris, maka 2 yang harus diselesaikan dulu. Wasiat dan hutang. Sudah dibagi wasiatnya, sudah dibagi hutangnya, sudah selesai semua, baru bagi waris. Itu saya. Orang tua itu sudah tenang. Hibah itu kalau masih hidup, suami istrinya masih hidup, bapak ibunya masih hidup, itu hibah. Boleh tak ke anak-anaknya boleh. Tapi kalau sudah salah satu meninggal, maka jatuhnya sudah waris. Jelas. Apa tiba yang kita bisa untuk Boleh saja misalnya mah. apa semuanya? Silakan aja. Misalnya, saya punya Bogor saya punya tanah, di rumah saya punya ini. Saya bilang sama anak saya masih hidup dengan ibu, dengan istri saya, kamu saya bagi yang ini, kamu saya bagi yang ini, kamu saya bagi yang ini. Berarti Karena kalau bisa langsung suratnya ganti, berarti jadi miliknya. Karena kalau dia sudah meninggal, terutama di Indonesia, masih dilihat hak miliknya masih punya orang tua, jadi waris. Istri saya nih sekarang lagi mengalami tanahnya sama bapak dibagi. Saya bilang langsung buat surat. tidak boleh dikatakan setelah saya mati gitu, tidak dihibahkan, tapi untuk dibagi setelah meninggal tidak boleh. Karena tadi suratnya, Harus itu jam juga ya. iya. Maksudnya Kalau kecuali ibu pakai surat saja wasiatnya tulis. Tulis saja pakai tangan. Ada saksi. Kalau bisa. Kenapa? Surat Al-Baqarah 282. Sila.
282. Ada saksi khawatir punya anak banyak. Ternyata ibu hanya bicara. Ternyata anak yang lain. Saya tak dengar begitu waktu itu ibu bicara. Saya tak dengar begini. Ditulis sekarang sudah enak. Rekod. Videokan. Hah? Bapak saya sudah saya videokan. Tanah yang di Jawa itu buat anak yang pertama. Yang nomor 2 kamu dapat ini. Sudah saya videokan. Al-Baqarah 282. Baca. Orang-orang yang sudah Eh? bergerak di dalam tangkitan yang bergantung hingga suatu masa yang khusus karena kamu menulis Menulis. kan masa bayarannya Wah, malah dengan kurang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. menulis dengan adil. Janganlah seseorang menulis tentang menulis sebagaimana Allah. Saya nanti jangan indikan, nggak boleh. Terus Setelah itu hendaklah yang menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan mau bayar kapan sebagai sesuatu. Lalu membacakan ini begini gini gini ini ya. Nanti ada gini. Anak-anak semua dengar. Saya sudah kumpulkan anak saya. 3 anak saya, Bu, perempuan semua. Saya bilang, harta Abi yang ada ini, ada ini. Saya tidak punya hutang. Anak saya kalah. Tapi Abi, kenapa? Orang punya hutang maksudnya. Dia punya hutang, si anak punya hutang. Anak saya tahu. Nah, tanah saya ada di sini. Kamu nanti bagi tanah ini 3. Kalau anak perempuan 3 enak, Bu, bagi warisnya kan? Sepertiga, Bu. Kecuali istri masih ada ya. Lain lagi. Anak saya tenang semua. Khawatir, lihat tuh. Anak saya tadi 3 perempuan. Ketika saya meninggal, bapak ibu saya masih ada, ibu saya masih ada. Dapat tak ibu? Kakak saya yang laki dapat tidak? Anak perempuan, semua anak perempuan kan 3 perempuan kan? yang Dapat tak? dapat Saudara dapat. Kecuali saya punya anak laki. Terputus di sini semua. Paham? Nanti bagaimana? Jadi ramai tak? Bahaya. dihibahkan semua. Makanya tadi ditulis. Ketika dihibahkan, masih hidup di saya. Kakak semua, segala semua apa? Langsung bilang, ini sudah dihibahkan buat saya ini. Bisa. Ini suratnya sudah atas nama saya. Tapi itu tidak melanggar hukum para imam. Tak. Wah. Faraid itu waris dihitung kalau bapak ibunya meninggal. Tidak melanggar. Bisa semuanya. Silakan. Semuanya. Silakan. Misalnya ini rumah. Pada bahasa ya. Tapi gimana kalau wasiat tidak boleh buat ahli waris tadi dari awal sini. Ini rumah saya. Saya wasiatkan nanti rumah ini buat anak-anak saya 1, yang 2, yang ini tidak boleh. Nggak boleh. Karena dia dapat waris kan. Wasiat itu buat di luar. Ternyata saya masih hidup berdua. Saya hibahkan rumah ini untuk anak pertama, rumah yang itu anak kedua, rumah 3. Masih hidup tak saya tadi? Masih hidup kan? Namanya balik nama. Aku udah sebutnya, Bu. Kita namanya. Namanya anaknya. Pemilik ganti pemilik. Saya nanti ke pengadilan, ke mahkamah, bahwa ini harta yang rumah ini sudah anak saya, ini sudah anaknya. Selesai. Nanti keluarga saya menuntut, tak bisa. Kenapa? Karena ini udah rumah saya. Rumah anak saya, Pak. Sudah saya namakan. Sudah atas nama ayah. Kecuali saya punya rumah kecil nih. Ternyata rumah saya kecil. Ya, yang rumah saya atas nama saya. Yang tadi sudah saya bagi buat anak-anak. Ini yang jadinya waris lagi. Buat anak. Kalau di 3 ada perempuan, ibu dapat, kakak laki dapat. Itu nikmatnya kalau kita tahu ilmu ini. Ini pertanyaan ini, Bu, waris ini. Sampai nanti subuh nggak selesai. Ya. Ya. Iya. Apa? Ibu nanya sedikit-sedikit aja dulu tadi.
Yang penting tadi hibah dibagikan kalau bapak hidupnya masih hidup dan harus ditukar nama, balik nama untuk yang dihibahkan. Hibah boleh tak buat anaknya? Boleh. Buat orang lain boleh tak? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh seperti yang hadis ini. Ini mantaun. Saya hibahkan harta saya semuanya buat pondok pesantren. Anak-anak tak punya apa-apa. Boleh tak? Ini hadis ini. Maka mulailah yang menjadi tanggung jawabmu. Berarti perhatikan anak. Oke, sudah. Wasiat. Sekarang tadi apa tadi ya? Wasiat itu ditulis, disaksikan, ya, rekod boleh. Wasiat ini tidak boleh untuk ahli waris. Ustaz, saya nak verify balik ya. Oke, Mesti tukar nama semasa hidup. Mesti. kenapa tak? Tak tahu. Karena nanti kalau belum tukar nama, masih atas nama orang tuanya. Lepas meninggal. Lepas dia meninggal, semua menyatakan kenapa? Mau waris dong. Kan hartanya masih full. Nanti ini kan anak saya punya. Tak tukar nama. Di Indonesia, Bu, masih dilihatnya surat. Nanti kalau kita rekod, keluarga saya tutup. Lah, orang namanya masih ada. Maaf, Ibu. Sekarang ini kejadian istri saya. Oh, Istri selesai. Kan namanya berarti punya nama anak Ibu. bisa. Susah. Bukan nama tapi ada dalam wasiat. Ada dalam surat. Iya, artinya kalau sekarang misalnya contoh, Bu Irma punya anak 3. Ada kan rumahnya banyak, Bu, tanahnya juga banyak kan. Ini Raja Yang ini Raja Wali tanahnya kuat kan pertama. Ini amin, amin. Amin. Ini sudah namanya sudah nama laki ibu ini. Ya, yang ini Raja Wali. Yang di sana di Bogor, di Rempoa, namanya anak nomor 2, nomor 3. Selesai namanya ya. Sekarang siapa yang mau menggugat? Ketika pada saat lepas ibu bapak meninggal. Misalnya ada saudara ibu datang. Maaf, ini juga dapat bagian saya. Loh, ini udah namanya. Iya, bisa saja. Nanti sudah ada ini. Gitu kalau di Indonesia. Dan ternyata ketika suratnya masih orang tuanya, digugat terus, Bu. Walaupun sudah tulis wasiat gitu. Kalau saya lebih sarankan amannya langsung tukar nama. Boleh. Dan ibu boleh tinggal tak di situ. Ibu sudah hibahkan ke anak. Ini nih rumah ini misalnya. Dirubahkan sana. Ibu boleh tinggal tak di sini? Boleh. Kadang-kadang kan kalau anak pejabat ya. Ya, oh. Anaknya di atas. Oh. Di halaman. Kalau harus tukar nama. Kalau ditulis dalam surat bilang ini agar Ingat ya, Bu, sila ya, terserah ya mau begitu. Yang penting kenapa? Tidak ada keributan. Saya begitu kan. Kenapa kejadiannya jadi kalau misalnya alhamdulillah Pak Ustadz, anak-anak saya tidak ditulis balik nama, tapi sudah ada wasiatnya ini, ada notaris dan sebagainya. Ya silakan. Ternyata di Indonesia, maaf, saya lebih banyak nanganin warisan, ramai. Makanya saya kenapa? Prepare-nya ya, ganti. Prepare-nya. Kalau misalnya tidak, ibu misalnya bang, alhamdulillah Pak Ustadz, anak saya tak begitu, ya silakan. Misalnya di Malaysia, di Singapura, mahkamahnya tak apa, yang penting wasiatnya. Tak apa masalah, silakan. Kalau di sini dituntut pun dan ini dibaca kejadian. Paham ya? Saya tiap negara kan beda-beda ya. Bisa sih ya. Oh di Singapura tak gitu Pak Ustadz, sudah wasiat, sudah ditulis, rekodnya sudah ada, ini sudah ada, itu yang menjadi kuat. Silakan. Sebab kalau di Singapura nggak bisa kapan kita beli rumah itu ya kita bisa bilang rumah itu atas nama siapa dan siapa akan dapat kalau terus setelah mati sesuai dengan Apa silakan? boleh Boleh. Siap.
Ya, jadi tidak perlu nak asaskan hibah gitu. Kalau saya tadi bilangnya lebih baik dikarenakan tadi saya khawatir nanti lepas kita meninggal, nanti jadi ramah. Kalau misal tadi hukumnya tadi begitu, idealnya ya, boleh sah. Saya kan secara fikih khawatir nanti ada anak yang zolim dan sebagainya. Lihat ibu di medsos, banyak tak anak-anak yang menuntut ke orang tuanya, begini nah, terjadi begitu. Kenapa? Karena tidak kuat di surat. Paham ya? Saya jelaskan ini untuk meminimalisir terjadinya konflik. Kalau tak, seperti tadi Bu Surya tadi jelaskan begitu, sah, silakan sih. Kalau misalnya tadi hukum di negara tersebut, di keluarga ibu memaklumi. Saya di keluarga saya tak bisa. Saya melihat kakak saya, adik saya, saudara saya, segala semua, saya lihat kondisinya tidak kondusif seperti itu. Saya harus tukar nama. Kalau tidak, nanti anak dan istri saya bagaimana? Paham? Saya tidak mau dia akhirnya juga lepas saya meninggal, dia jadinya ramai dengan keluarga saya, ke uncle-nya lah, ke siapanya semua. Saya tahu. Paham? Itulah Islam menjaga agar muamalah kita lebih baik. Paham? Gitu. Silakan. Duit di bank itu, Mm-mm. duit di bank sentiasa berubah, Ya. berubah. Jadi bisa nggak kita hibahkan? Kan kalau hibah kan ada dinyatakan itu di surat. Sirah itu wasiat dong berarti. Oh, Wasiat. kan Apa? macam kita mau hibahkan uang contohnya di bilang mana? Di bank Hmm? kepada anak kita. Hmm. Tapi Hibah. kalau hibah dia mesti jumlahnya udah fix. Tak. Hmm. Atau kita tulis semua uang saya akan jatuh di bank berikut jatuh pada dia nih. Masih hidup. Regardless of Jangan nanti kalau saya sudah meninggal, berarti kenapa? Wasiat, apa waris jadi nanti. Bukan uang di bank nih Ustaz. Ya, sekarang. Hmm. Ya. Tadi benar langsung semua uang di rekening saya di bank saya buat gitu. Kalau jual 2 juta, berarti yang 2 juta. Kalau ada nambah 4 juta, berarti 2 jutanya yang lain atau 5 juta ya. 3 juta yang lain tidak. Karena tertulis secara akad itu. Coba kalau bicara semua yang ada di bank itu buat apa? Silakan. Gitu. Jelas. Misalnya apa ya? Banyak ya. Kalau saya lihat maaf ya, secara agama sebenarnya simpel Bu, cuman karena memang ibu atau kita pengetahuannya jadi kurang atau kondisi di lingkungan kita banyak saudara yang memang tidak mendukung. Tadi kalau Bu Sria, keluarga saya tak begitu Pak Ustadz, ya siap bagus. Kalau saya kan tadi prepare jangan sampai terjadi konflik. Dan saya maaf, ya saya bagian saya ini Bu, maksudnya menangani kasus seperti ini. Ini memang pekerjaan saya. Jadi saya lihat, oh ini konflik nih. Jelas. Karena untuk sekarang bisa saja anak-anak ibu, anak-anak misalnya maafkan ibu sih, tidak masalah. Oh, saya tak mencari uang Pak Ustadz. Tapi setelah waris ada, wow, setan menggoda kita bukan lagi contoh. Misalnya ada orang ke apa wanita. Saya Bu, kalaupun ada perempuan di sini, maaf, dia naked kayak dia bagaimana, saya tak akan punya nafsu. Sudah ada belum perempuannya? Belum. Kalau ada, lain lagi Bu. Kedua, saya Ustaz tak mementingkan warisan. Karena itu uang orang tua saya. Sudahlah, kita begini saja. Belum ada. Kalau sudah ada, beda. Maaf ya Bu, saya mengalami ini bukan masalah di orang kaya, dia punya uang atau warisan berapa. Bukan Bu, setan masukkan. Orang sebelum punya kekuasaan, jabatan, bilangnya apa? Jabatan itu. Justru jadi CEO, komisaris ini, gitu. Oh, lain-lain. Ingat, di Islam kita disuruh prepare jangan sampai terjadinya konflik begitu, kita sudah persiapkan. Surat-suratnya, saksinya, dan yang lain. Paham?
Tergantung dari tadi mahkamah di negara tersebut bagaimana. Di Indonesia maaf Bu, yang sudah tertulis saja bisa. Paham ya? Itu bayar mahkamah, bayar. Saya punya tanah luas di Radio Dalam. Mungkin kalau sekarang berapa puluh miliar. Tahu berapa? Ternyata sertifikatnya dua. Bagaimana? Berat sekali. Akhirnya, iya, saya tidak tahu. Katanya, akhirnya bapak saya tuh orangnya apa ya? Sudah. Kalau memang dia ingin makan harta itu silakan. Akhirnya saya dikasih pindah ke rumah di Ciputat, maju kecil. Saya bilang tak. Tapi kalau saya, bagi pihak orang yang sertifikat kedua ini, dia bilang dia tidak salah. Yang mana itu hak dia. Di pengadilan bapak saya kalah di mahkamah. Ternyata itu 86 ya, Bu, tahun 86. Tahun 2016 berarti 30 tahun kemudian. Ternyata kita ketemu pas acara walimah. Ternyata seperti sinetron ya, drama ya. Ketemu, ternyata orang itu sudah stroke, istrinya sudah meninggal, anaknya satu, nah, gila lah. Terus ada berapa anaknya sudah meninggal. Langsung dia minta maaf ke bapak saya. Ji, maaf ya, dulu tuh ternyata salah. Dia memasukkan sertifikat itu. Iya. Tapi bapak saya bilang apa? Dia. Sekarang saya udah punya pekerjaan begini. Saya punya rumah, anak saya anak kakak saya punya rumah, punya pekerjaan bagus. Dia semua keluarganya. Tidak ada buah harta yang haram membuat berkah. Istrinya meninggal, anaknya kena ini, anak ini. Yang seumuran saya stres di rumah begini. 30 tahun itu cepat, Bu. Sudahlah kita yang halal saja sudah cukup. Ya, bisa makan, bisa ini sudah cukup. Ya, nanti kita ketemu hadis tentang bagaimana kita cukuplah di rumah sudah. Makan di rumah sudah ada telur di kulkas, sebenarnya sudah tenang. Makan. Mas. Oh, itu. Itu sudah. Sudah, yang penting hari ini kita bisa makan selesai. Oh, tidak ada mana. Oh, kuliner di rumah masih punya uang bisa kuliner makan sih. Oh, apa? GoFood apa? Sudah tidak usah berpikir yang macam-macam akhirnya sukses. Kembali lagi ke hadis ini. Yang pertama tadi bahwa orang yang tangannya di atas lebih mulia. Terus bagaimana sikap kita? Berarti kita harus lebih sering melihat orang yang di bawah. Kalau bicara harta. Kalau bicara apa, Bu? Harta. Jangan melihat yang ke atas. Kalau harta. Enak ya dia ya, sudah punya ini, sudah punya ini. Kita jadi miskin. Kalau kita melihat orang yang di bawah, bagaimana? Bersyukur tak? Alhamdulillah ya. Rumah di Rempoa, pindah lagi ke sini, pindah ke sini. Nomaden ini. Iya, kayak zaman penjajahan ini. Udah, cari yang lebih enak, cari yang lebih. Tidak tahu. Kalau ibadah, melihatnya yang ke atas. Jangan ke bawah. Iya kan? Alhamdulillah ya, si ibu itu memang nggak punya apa-apa, tapi Masya Allah ya ibadahnya. Gitu. Boleh ngelihat teman-teman ibu, Masya Allah ya, ibu ini memang ini puasa Senin Kemisnya rajin, puasa Daudnya rajin, Masya Allah puasa ininya rajin, dia kenapa? Lihatnya ke atas. Jadi ngelihatnya sepertinya kita ibadah kita belum apa-apanya. Tapi kalau rezeki, kita harus lihat ke bawah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita masih bisa pergi, maaf, ketemu cucu, anak, ketemu begini saja. Masya Allah, senang sekali. Masih melihat anak-anak kita sekolah, masih lihat banyak yang tidak sekolah, banyak yang susahnya di sekolah, banyak yang dulu di Bintaro, sekarang di sini dekat, berapa menit, 3 menit, berapa menit. Mana anak tidak besar, pagi, sampai nikmat.
Masih juga dekat Ustaz. Masih dekat. Kalau di sana lumayan ya. Keluar dulu kan. Jadi si kecil bisa ikut ini. Memang enak. Artinya mah syukuri gitu. Nanti ibu di fase. Mungkin bukan berarti saya dengan Bu Suryan. Di fase dimana kenapa? Kita nggak perlu mikirin yang maaf. Orang mau bicarakan kita, orang mau bikin kita. Fase dimana sudah berpikirnya gimana ngeraih surga lah. Anak gini-gini. Fase dimana maaf ibu nanti kalau anak maaf udah selesai semua. Saya maaf mungkin dengan Bu Surya. Anak saya udah selesai semua. Udah nggak bicara sama istri saya. Yang penting bisa makan. Tadi saya sarapan air putih, pisang tanduk rebus, terus ada pisang dua, apa mungkin biasa suka telur. Sudah saya jogging. Saya bersihkan kebun, saya nyapu, saya senam sebentar, selesai sudah. Saya ngajar tak banyak, hari ini sekali. Saya tidak pernah, sekarang udah ngajar udah nggak banyak. Sekali, besok sekali. Enggak dulu sampai mal. Saya sekarang, jelas. Rezeki mau kita begini nggak begini juga dapetnya segitu-gitu juga. Dan rezeki itu kita tidak bisa atur. Kemarin ada kejadian bagus nih. Ini sedikit cerita. Ada orang bawa apa pun disebutnya sama gerobak ya. Hujan ya, pagi-pagi. Tapi dia tetap kenapa? Suruh ikhtiar kan? Bekerja saja. Nunggu lama. Tak ada yang beli, Bu. Hujan besar. Akhirnya sampai malam tak ada yang beli. Hujan terus banjir tempatnya dia. Akhirnya dia pulang. Karena di sana banjir, dia lewat dekat sungai, Bu. Jadi jalannya itu ternyata ada batu di depan. Set, gerobaknya jatuh ke sungai. Dia sudah tahan, Bu. Karena untuk menyelamatkan dia, akhirnya sudah. Hanyut, Bu, gerobak. Selesai. Ternyata di situ ada CCTV. Terlihat. Masuklah ke medsos. Ada pedagang ini lewat ini gini. Ada yang bilang apa? Tahu tidak rumahnya di mana? Ada yang tahu tak nomor rekeningnya berapa? Nanti kita begini. Tahu nggak harga gerobaknya berapa? Gini. Ternyata dia anggaplah dagangannya hari itu laku semua. Lebih Bu dari yang dikasih sama yang harga gerobaknya, harga ini. Coba ada tak dia waktu pas pada saat jalan awal mulai di rumah. Nanti saya pergi hujan, terus nggak laku. Terus nanti saya lewat jembatan, nanti gerobak saya hanyutin atau hanyut. Nanti kan orang pada datang. Takdir Allah ini. Oh mungkin dia ada kayak segitu. Tidak ada yang sodako sama dia. Hebat ke Allah tuh. Kita disuruh apa? Kita nggak tahu rezeki dari mana. Banyak sedikit tak mungkin pasti cukup. Tak cukup itu dikarenakan keinginan kita lebih banyak dari kebutuhan. Apa Bu? Benar ya? Yang kita ingini lebih banyak Bu. Apalagi kalau lihat Shopee apa Tokopedia atau yang kita belum punya sama yang sudah kita punya banyakan mana? Ada terbaru lagi cari handphone ya, Samsung, iPhone. Cari yang terbaru. Sudah beli minggu ini, keluar lagi minggu yang depan terbaru. Akhirnya apa? Soalnya yang punya kita lama. Padahal di handphone juga yang kita butuhkan apa sih, Bu? PA, kamera, oke, oke. Berapa? Ada sampai 5? Facebook oke, Instagram oke. Oh, ada TikTok sekarang ada apa? Oh, lupa. Oke. Oh, tunggu-tunggu Al-Quran ada yang disebut juga. Ada 10 mungkin. M-banking. Oh, M-Banking. Bagus. Padahal fitur di handphone itu bisa sampai 1000-an. Jutaan. Jutaan. Tapi yang kita pakai
ada kuota, ada pulsa. Artinya sebenarnya Bu, banyak Bu yang diberikan. Sama kayak kita. Sebenarnya kalau udah berikan banyak. Cuman yang kita lihat masih yang ini. Yang adalah berikan banyak tak? Banyak. Tapi yang tidak terlihat sehat. Anak-anak ketika sekolah atau di luar sekarang diselamatkan oleh Allah. Tak terlihat bagi kita Kak. Ternyata kita belum medical check up, belum gini. Ternyata pas sehat ternyata. Ada orang yang tak tahu langsung jantung, langsung meninggal. Tidak. Syukuri. Ustaz, maaf, kalau bicara pasal sehat ini kan tadi Ustaz, kalau lagi banyak kita lihat di atas. Kalau harga kita lihat yang di bawah kita kan. Kalau dari sisi kesehatan gimana Ustaz? Sama juga sebenarnya. Kita ngelihatnya bukan apa. Ya Allah, saya masih punya penyakit, maaf misalnya diabetes gitu. Yang lain sudah diabetes ke arah jantung, ke arah gini. Ketika pada saat kita melihat itu, berarti kita kenapa? Ah, saya obati ini, saya harus jaga. Rasa syukur itu begitu. Makanan saya harus jaga, berarti saya harus olahraga. Nah, itulah ikhtiarnya. Kenapa? Ada beberapa penyakit yang memang kita nggak bisa hindari juga, Bu. Penyakit tua, semakin lama semakin menurun tak tenaga. Iya. Power. Kita kan punya 4 nih, Bu. Punya power, tenaga, punya waktu, punya ilmu, maaf, punya uang. Anggap harta. Bu Irma umur 20 sampai umur 30. Punya tenaga? Ada. Uang? Ya, masih begitulah. Waktu, banyak kan waktu? Waktu ada nggak nih? Oh, kuliah, sekolah, kerja, Pak Ustadz, saya waktu itu. Oke. Ilmu? Aduh, belum ngaji, belum ini, Pak Ustadz. Oke. 30 sampai 40. Tenaga masih ada? Masih, Pak Ustadz. Keuangan? Wah, Alhamdulillah Pak Ustadz ini sedang naik nih suami juga. Oke. Tenaga makin menurun. Waktu? Waktu kayaknya makin sibuk nih Pak Ustadz. Oke. 40 sampai 50. Oh, karir suami lagi naik. Bagus. Waktu? Aduh, Masya Allah Pak Ustadz, sekarang overtime terus. Ngaji? Aduh, Pak Ustadz. Sekarang kan untuk kajian kelas begini. Untuk baca Quran aja sekarang sudah. Tenaga makin 50, 60. Tenaga? Waktu? Mungkin masih ada, tapi oh, ada juga yang sibuk. Ilmu? Ya, belum pernah ngaji. Keuangan? Alhamdulillah Pak Ustadz, masih ada lah, walaupun maaf menurun. 60, 70. Tenaga? Mungkin keuangan sudah, saya udah tak bekerja lagi, Pak Ustadz sudah pensiun. Enggak ada anak. Ilmu? Mau belajar juga sudah ada, Pak Ustadz. Umur segini. Nanti hadis yang sedikit ini, hafalkan. Saya nggak bilang pekan depan. Bulan depan sini deh. Hafalkan. Tidak boleh ada yang masuk ke kelas kajian kalau hadis ini belum hafal. Di luar semua. Nggak datang. Loh, tak datang. Alasan anak-anak saya harus tahu. Ya, 70, 80 kalau memang kita masih umur masih ada. Fisik menurun, begini menurun. Maksud saya lihat, tapi kalau orang yang punya ilmu, makin bertambah, makin bertambah. Saya punya nenek, Bu. Saya dulu diasuh oleh orang. Umur 76, setiap 3 bulan sekali, khatam. 3 bulan sekali. Dia punya waktu itu dia manage. Qurannya ada di meja makan. Tidak boleh pindah-pindah. Saya bilang jangan pindahkan. Nanti kalau misalnya piringnya dia sini, di sini. Tapi Qurannya tetap taruh tengah. Tandanya jangan dirubah. Bingung dia bukan tandanya dirubah. Plug, baca tidak. Memang fisik sudah tidak. Kalau nyapu boleh nyapu. Nyapu boleh. Di luar sudah baca Quran, baca Quran, baca Quran. Hafal. Ini Pak Ustaz, Ya. masih ada. Oh sekarang sudah tidak. Banyak. Dia khatam sampai dia meninggal setiap 3 bulan. Kita coba sehatin. Mungkin. Kayak bapak menjual saya. Hmm. Tuh, artinya kan dia punya waktu, punya ilmu.
Nah sekarang kalau waktu itu maaf, ternyata fisik menurun stroke. Membaca Quran juga, ya uzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita semua. Ya kan? Sekarang kita punya ilmu, makanya kenapa ada orang tua yang dia bisa tetap ibadah ketika di waktu tua? Karena dia punya tenaga ibadah waktu muda. Menurut Hasan al-Basri begitu. Semakin tua kalau dia mudanya tidak mengaji, tidak beriman kepada Allah, semakin malas. Ini kita buat nabung nih. Ini ibu saya dulu waktu masih muda mah mengaji, kayak begini juga. Sehingga sekarang saya masih punya semangat, masih punya tenaga. Tapi kakak saya sudah usia, sudah malas. Paling lihat di YouTube, ngaji. Begitu saja. Alhamdulillah kita masih punya semangat. Walaupun maaf saya bilang, kajian kita tarik, oh besok kita bisa. Cuma 4 orang bos, tapi sama. Saya tak ada. Alhamdulillah lebih dari 400. Jadi saya kemarin sempat pikir, yang sudah jalan betul. Saya maaf, makanya dari awal saya udah bilang waktu itu, jangan berpikir tentang maaf. Saya terang apa dan sebagainya. Kajian juga. Makanya waktu itu saya bilang, meminimalisir ada bendahara, ada ini nanti yang mau. Pokoknya ngaji. Maaf ya Bu, saya maksudnya juga tahu saya. Alhamdulillah saya udah cukup untuk di rumah. Nah, Saya pokoknya datang ke sini sebagai tanggung jawab saya di mata Allah ngaji. Di akhirat nggak ditanya, Iksan kajian hari Kamis berapa orang? Di akhirat nggak ditanya. Di akhirat ditanya. Kalau kenapa? Saya tidak datang kajian, saya tidak ditanya. Kecuali memang, maaf Pak Ustadz kita off selamanya. Oh berarti saya ke tempat lain. Oh berarti saya kesini. Artinya manfaatin waktu tadi kan? Waktu tenaga. Saya makanya maaf, datang, ngajar, sudah saya pulang. Ngajar, saya datang. Saya ngajar khodimah, pembantu rumah tangga, sapu jalan, pemulung misalnya. Saya ngajar orang-orang yang free itu. Bagi saya, sudah jangan pikir itu. saya dari kesempatan ini semua ada di sini nih kan, yang ada ya. Karena saya selaku ketua kelas ya Ustaz ya, saya diangkat bukanlah diangkat, tapi saya mengambil pertanggungjawaban ini. Jadi ada yang mau pakai bendahara, ada yang mau langsung ke Ustaz. Jadi saya bingung juga ya mau ramai-ramai ini kan. Jadi ada yang mau bayar, ada yang mau bayar, tak mau bayar. Jadi saya Mana adil? iya, Nah, caranya gini, di tempat yang lain, tak apa benar. Berarti mereka mau beneran. Nanti maaf, misal tadi kan saya tidak ada juga bro. Ada yang mau langsung ke saya atau gimana? Jadi tahu saya bingung. Artinya jangan, ini kan yang intik nih, ngaji. Ini tidak ngaji hanya gara-gara itu maksud saya. Tidak boleh. Setan paling senang ngaji kita bubar, tidak jadi. Hanya karena berpikir, ini karena konsumsi, ini kan ini turut cabang, tidak ada urusan dengan pengajian. Ini Pak Ustadz kalau ngaji tidak ada laptop, tidak ada juga. Oh ngaji mah tempatnya di ini, tak ada ini. Jelas. Jadi itu kajian. Jadi maaf, ini mengajarkan keikhlasan saya Bu. Saya penting datang, selesai. Saya tidak ada hal. Oh iya kajian ini saya pentingkan di sini penting tidak. Kayak ada kajian di Geraha, sini di sekolah Jepang dulu. Ini di minggu kelima ini kan. Ini Kamis minggu kelima. Beliau apa mintanya? Pak Iksan minggu kelima boleh nggak Kamis gini? Saya tidak bisa. Saya sudah akad dengan orang kajian Malaysia Singapura. Hari Kamis saya standby. Kecuali saya izin. Makanya kemarin saya bilang, Bu kajian tak? Kalau tidak kajian saya kesana. Selesai. saya juga tidak ada yang ini, ada 4 orang ini, saya bingung gitu. Sama. Yang penting mau kaji atau tidak, yang penting diberitahukan selesai. Dan maaf ya, saya senang kenapa? Kita ini kajian sudah lama. Sudah dari tahun berapa? 2010 bawah tak? Belum, sudah lewat. Saya di sini 15 tahun. Masa itu kita mulai kapan saya baru 3 tahun dapat Iya, 10 tahun. iya, 10 tahun. Waktu zamannya Bu Eni dulu Bu. Iya, iya. Bu Eni lama sekali itu kan. Bu Elona itu dari tahun berapa? Iya. Masya Allah. 2010. Saya ketemu Bu Elona itu 2010 ke bawah. Saya sebelum Bu Elona, 2011. iya, saya ketemu Bu Elona sebelum 2010. Coba ya. Makanya ke Pak Halim saya sudah seperti
Tunggu, ini kita baru satu ini nih. Satu hadis tapi baru cuma yang kuliah tangan di atas. Saya belum kandungan hadis, sudah zuhur. Artinya memang ini kita belajar memahami konteks hadis. Kalau selesai. Cuma lihat. Jangan sampai ibu maaf bertanya, tangan yang di atas bagaimana, mulianya bagaimana. Besok kita bahas yang menjadi tanggung jawab. Suami ke istri anak, istri ke anak dan harta. Terus ada nanti khodimah ya, pembantu. Pertemuan berikutnya kita ke sini tanggung jawabnya. Bagaimana tanggung jawab suami? Misalnya maaf, suami tak memberikan nafkah. Berikan nafkah tapi tidak cukup. Tidak berikan nafkah berapa hari, berapa bulan. Nah, baru nanti kita akan lihat dosanya dia di mana. Dia memberikan nafkah. Misal, satu hari misalnya diberikan istri 100.000. Misalnya. Berapa ringgit lah? 100.000. Suami punya 10 juta di kantong. Dia kasih 100.000. Dan memang satu hari itu 100.000 ibu. Ternyata suami dikasih 90.000 juga cukup. Ternyata istri dikasih 90.000. Maaf, bingung mau belanja. Apa ya makan hari ini? Ini membuat dia bingung. Membuat dia jadi susah. Hadisnya ini. Maka suami itu berdosa. Bahkan tanya boleh. 100.000 ini cukup tak? Tak cukup. Sekarang naik ini gini. Suami tanggung jawab. Kecuali tadi suami tak punya uang. Kan tadi saya bilang punya 10 juta kan? Punya lebih tak dia? Ternyata dia tahan. Dia keep nih. Tidak boleh ya. Kecuali memang saya tak punya uang lagi. Hanya 100.000 ini. Lain soal. Kita akan bahas. Berapa lama waktunya Pak Ustadz? Suami tidak bisa memberikan. Berapa lama begini? Sampai boleh tak si seorang istri mengajukan khulu? Apa bu khulu? Mengajukan proses cerai dari pihak istri. Kalau talak, pengajuan cerai dari pihak suami. Ya. Apa saja yang dibolehkan? Mengajukan khulu. Saya sudah tadi berikan nafkah lagi, Pak Ustadz. Anak-anak ini. Tapi dia maaf. Pergi kemana-mana dengan teman-temannya punya uang. Tapi di sini. Nah, nanti baru. Ibu, satu hadis ini. Kita berapa kali ketemu. Gitu. Kenapa? Karena memang hadis ini, Masya Allah. Makanya kata Rasul itu apa? Rasul itu bicaranya Jawami'ul Kalim. Ringkas omongan Rasulullah. Pendek omongan Rasulullah. Hadisnya. Tapi maknanya hebat Ibu. Ini saya yang bodoh yang memberikan gambaran ke ibu tak begitu bagus. Coba kalau Ustadz yang lebih berilmu, mungkin lebih luas lah. Dicatat, kita besok bahas yang wabda ya miman ta'ul. Mulailah tanggung jawab dari yang engkau. Ya mulailah engkau memberikan dari apa yang kau tanggung jawab. Saksikan episode berikutnya di waktu tempat dan juga. Semoga Allah panjangkan umur kita, Bu. Bisa miman taulnya, ya Allah. Tanggung jawabnya gimana ya? Sehingga nanti nanti minim pertanyaan di akhirat. Saya sudah menjadi istrinya. Sekian tahun saya mengabdi. Saya layani dia dengan baik. Saya layani dengan baik. Saya berikan makan dia dengan yang maaf yang baik. Saya gini kan. Anak-anak saya sudah didik yang baik. Ibu selesai tidak diminta pertanggungjawaban. Selain dari ibu ibadah sendiri ya. Ibadah fardiyah ini. Suami juga gitu. Saya sudah memberikan makan pada dia. Saya sudah memberikan ini. Yang saya makan, dia makan. Yang saya pakaian, dia pakaian. Anak saya berikan. Dan waktu saya cukup juga. Saya berikan. Suami tidak minta pertanggungan. Baru nanti ke orang. Saya punya tetangga. Tangga saya baik. Dia juga maaf. Tidak minta pertanggungjawaban ke saya. Ternyata tetangga maaf. Dia zolim selama saya bertangga dengan dia. Baru pindah sudah membuat zolim ke orang lain. Diminta pertanggungjawaban. Teman. Ini nanti kita jadi saksi.
Iya, saya dulu hari Kamis tanggal sekian, sekian, jam sekian, kajian di rumah Bu Irma. Kenapa? Ini jadi saksi. Rumah ini pun jadi saksi. Yauma idin tuhaddisu baru. Semua akan kabar. Tuhaddisu, membicarakan. Iya, dulu gini. Iya, maaf. Tadi ada yang bawa kue. Oh iya, gini. Tetap kebaikan-kebaikan yang ada di kita itu ditulis. Ternyata dimakan kue, saya dimakan sama ini. Makanya benar Ibu, kalau Ibu, pas Ibu buka puasa, bagaimana makanan kita dimakan sama orang? Kita dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa. Kalau itu Ibu udah lakukan, maaf Bu. Husnul khotimah. Saya aja lagi nih, jangan sampai saya diminta pertanggungjawaban. Saya punya harta. Maaf tadi saya cerita ke Bu Surya, jangan sampai nanti Ibu, ke rumah pondok kebaiksan di sana pondok saya sudah tidak ada rumah di sana. Kalau nanti di sana, nanti di pendopo saja kita aksen. Karena sudah, apa namanya, saya hanya kontrol saja di sana. Karena rumah saya sudah diambil oleh pihak pondok untuk pesantren putri. Terus saya takut juga diminta tanggung jawaban. Bukan berarti, kalau nanti buat anak-anak, saya sudah siapkan buat anak-anak saya. Apalagi anak-anak saya mintanya berilmu. Anak saya sudah sekolah di Madinah, ini dia pulang juga kerjaan ada, kan punya ilmu. Buktinya punya harta nggak punya ilmu habis juga. Tapi anak saya mintanya ilmu. Saya sekolah kan, saya di sana. Jelas kita lengkapi nanti dengan pertanyaan. Kita tutup dulu biar nanti santai. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat banget hari ini, Masya Allah. Termasuk hidangan tidak ini? Di dalam kajian disebutnya adalah hidangan paling nikmat adalah mengkaji ayat-ayat Allah. Hidangan. Apa Bu namanya? Jamuan. Bukan hanya ini. Tapi yang namanya jamuan makanan hati adalah, makanya orang-orang yang berilmu, dia kajian atau tahu hadis ini sama seperti dia makan kebutuhan. Kalau dia tidak kajian, dia tidak baca Quran, dia tidak begini. Bisa. Contoh, Bu Surya biasa sholat tahajud. Ternyata hari itu tidak sholat tahajud. Bagaimana perasaan? Seperti orang lapar. Gelisah. Nggak enak kan? Kita hari ini biasa makan siang, ternyata tidak makan siang. Perut langsung. Begitu juga kajian. Kalau kita sudah dapat hidangan terus. Makanya kalau di Madinah, kajian sama Syekh. Pulang saya tuh, kata, dapat apa Bi? Kata istri saya sebulan di sana kemarin. Tiap hari cuma di Madinah, dari zuhur sampai isya. Saya tak pulang. Tak pernah itu. Iya begitu. Saya kitab ini. Lalu pindah asal di Syekh itu. Kitab ini. Sudah? Kajian itu. Apa Bu? Iya, masa bahasa Jawa. Bisa. Sedikit lah bisa. Saya conversation yang kurang bagus kalau Arab. Tapi kalau ini saya tahu. Karena kan waktu itu saya di pondok tak diajarin conversation terlalu bagus ya. Tapi kalau misalnya mendengar dia bicara saya bagus. Tapi kalau di sini ya bisa. Paling kalau udah kitabnya ada selesai dia bicara ini dan harus konsentrasi ya Bu. Kalau misalnya saya kemana gitu ya, kok tadi bicara apa ini? Karena tak begitu gitu. Kalau ada Syekh yang berbahasa Inggris itu di hari apa ya? Kalau tidak salah asar. Nah, saya juga ikutin. Setiap hari. Tidak. Dia setahu saya Rabu sore, saya lupa. Itu Ustaz cari sendiri ya. Saya sudah ada daftarnya. Anak saya sudah berikan daftar sekian puluh Syekh. Nah, tinggal saya pilih. Sehingga saya pilih, saya mau yang akidah. Nanti di hari zuhur
jam sekian, jam sekian. Saya mau cari yang misalnya kitab Al-Qidam Al-Wajiz ya. Nanti saya mau cari yang fikih. Nanti saya Ahmad ini adanya di Asar. Nanti maghrib saya biasanya makan keluar tuh. Atau biasanya apa namanya istri saya suka makan di sini ya udah nanti Isya saya masuk lagi sampai jam kadang sampai jam 8 kan. Oh, tak ada. Tak ada. Itu biasanya kalau perempuan zuhur. Kalau perempuan zuhur. Tapi kalau musim haji. Kalau musim haji. Kalau hari biasa setahu saya ibu ikut halako. Saya jarang makan. Biasanya gitu. Nah ibu cari yang ini. Misalnya maaf. Yang berbahasa Inggris nanti ibu searching. Nanti di situ siapa yang berbahasa Inggris. Tapi sekarang sudah ada. Langsung dengar dia sudah di relay ya. Suka ada. Nanti langsung ditranslate ke bahasa Inggris dan Yaman. Biasanya begitu, tapi tidak enak kalau saya tak mengerti Bu. Didengerin gitu. Tak ngerti mendingan rekamannya dia saja saya bisa catat rekodnya. Kalau langsung saya kurang begitu, tak ada pertanyaan soalnya. Kalau dengan saya langsung begini kan, ya saya asal ya. Anak min Indonesia, anak Ihsan min Indonesia, gini selesai. Saya mau tanya ini, selesai gini jawab, oh ya gini gini, gini. Jadi anak. Misalnya kayak tadi Bu Surya tanya, saya tak paham. Nah, saya biasa tanya. Dan biasanya case-case yang memang agak yang aneh. Contoh saya tanyakan dulu. Ini ada. Coba Ibu jawabnya gimana? Kalau suami istri, dia berzina. Maaf, sebelum suami istri dia berzina. Anaknya boleh tak diwalikan oleh bapaknya? Kalau menikah. Anaknya menikah. Hamil sebelum menikah. Kan hamil sebelum menikah nih. Lahir anak. Oke. Bapaknya boleh walikan tak? Tak boleh. Oke ya, tak boleh. Sekarang bapak ibunya ini tidak tahu. Akhirnya menikahkan. Dia tidak tahu ya. Sekarang ini anak sudah menikah kan sama ini? Sata ini kan. Tak kan? Oke. Kan dia punya anak. Sata anak. Anaknya nikah. Dinikahin sama walinya bapaknya nih. Yang tadi Gasa gimana ini? Ayo. Sekarang sudah 3 loh Bu. Yang ini sudah punya anak. Mau nikah. Ternyata tahu grandpa-nya, kakeknya. Seperti itu. Gimana kes ini? Nah, saya tanyakan sih. Susah di Indonesia tanya siapa kok jadi gimana? Terus hukum warisnya bagaimana? Tahu gimana Ustaz kan yang nama awal Kita saksikan di episode berikutnya. To be continue. Nah ternyata kalau nggak tahu gimana, kalau ini bagaimana, dulu pembeliannya gimana, ditimbang bukan? Dulu sahabat pernah nggak tahu. Sahabat kenapa? Sebelum menikah jahiliyah tak? Apakah akad nikah ulang? Abu Bakar Umar sudah nikah dulu. Ali, apa Ali sebenarnya? Ini lebih mah kakak tulang tak. Terus bagaimana yang dulu? Anaknya bagaimana yang sekarang? Ya kan? Nah itu diambil timbang dari itu. Kedua ditimbang, yang ini udah fase tidak tahu. Kecuali fasenya di sini tahu, dia beritahukan. Anaknya nanti tidak boleh dinikahkan ini. Ini kan sudah generasi keberapa tadi? 3 atau 4. Kita cek Ustaz siapa yang mewalikan setiap pernikahan dia. Iya. Kalau bukan ayahnya waktu itu. Apa Ustaz kalau udah pakai wali hakim atau Kalau sudah bagi lihat, kan kemarin kan bicara tentang kasusnya ada. Iya Bapak. Iya. Nah, saya biasanya tanyanya yang seperti itu, Bu. Kenapa? Karena bisa saja ibu-ibu punya case yang begitu. Oh, ya. Kalau mungkin yang standar-standar aja, mungkin saya bisa. Tapi kalau yang case begitu harus pertimbangan para ulama. Ulama menimbangnya gimana? Saya tidak bisa jawab sendiri. Kalau mau, saya tidak tahu ya, Bu. Saya catat tadi. Bu nanya itu ya. Saya catat. Nanti kalau saya ke sana, saya tanyakan sama saya. Tapi sekarang sudah ada anak saya tanya, nah, tanyakan ke saya, ini ada kasus gini 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 gini. Dia tanya ke saya tanya, kok kamu nanya begitu biasanya? Saya suka bercanda. Tanya kenapa? Ini saya punya orang tua di Jakarta bertanya tentang ini dan dia mengajar gini. Jawab. Nah langsung. di Jakarta?
Kan hukum masih tetap sama, Bu. Hukum itu tidak ada yang beda. Hukum kan tetap sama dimanapun berada. Masa hukum beda-beda? Hukum sama. Kecuali culture, ya, budaya, itu boleh beda. Kalau hukum mah sama. Hukum zina dengan di sini sama nggak? Sama, cuman masalahnya eksekusinya. Di sana ada rajam. Di kita ada rajam tak? Tak ada. Gimana caranya gitu? Hukum mah tetap sama, Bu. Zina haram, sana haram. Cuma kalau kejadian kayak seperti ini, bagaimana mensikapinya, bagaimana menjawabnya. Coba kalau yang bertanya itu si ibu tadi nanya ke saya, nangis dia. Oh, berarti haram semua tuh. Ibu ini nanya ke saya, berarti kok ada sekarang di mana? Coba bayangkan hartanya dia ini. Coba kalau saya jawabnya, tidak sah semua. Tadi pingsan langsung. Ya Allah. Langsung stres dia. Nah, jawaban Ustaz, saya nanti tanya dulu ke Ustaz. Ustaz sudah dapat belum? Ustaz, saya jelaskan ke suami. Berarti kasusnya dulu tidak tahu. Dulu kasusnya begini. Nah, sekarang sudah tahu, sudah. Apakah nikah ulang? Tak ada, karena kita tidak tahu. Dia generasi seperti ini. Tapi bapak saya dulu tahu, Pak Ustaz. Ah, berarti dosa. Bapak saya nggak tahu kalau misalnya berzina, punya anak, tidak boleh mewalikan. Berarti tidak tahu. Kok tidak tahu apa? Tahu. Pertanyaannya, ya kan bapak saya tidak tahu, dulu kakek saya ini tidak tahu, apakah dia tahu atau tidak. Jangan ukur ya, dengan Allah. Kita tidak, masa sudah meninggal kita tahu. Sama dengan hukum misalnya akekah. Ibu dulu waktu masih kecil, diakekkan tidak? Misal, orang tua ibu dulu tidak punya harta, tapi tahu ilmunya. Tahu bahwa bayi baru lahir baru diakekahkan. Tapi tidak punya harta. Tak apa-apa. Ada yang punya harta, tapi tidak tahu ilmunya. Nggak apa-apa. Karena syarat kedua. Nah, ibu saya tidak tahu. Akhirnya ibu apa? Ya Allah, berdosa sekali. Saya pingsan dulu tidak diakekahkan. Kan ibu anaknya. Yang akikah itu orang tua yang tanggung jawab kalau dia punya harta dari ibu. Nah, tidak ada akikah sendiri. Kenapa? Karena sahabat tidak ada yang mengakekahkan diri sendiri. Kalau ibu mau sodakoh, saya mau potong kambing, mau ajak makan silakan. Tapi akikah sendiri tidak ada dasar. Karena akikah itu siapa, Bu? Wajiban siapa? Orang tua, ibu, anak ibu. Ternyata Pak Ustadz, dulu waktu anak saya lahir juga saya tidak punya uang. Ya, itu tanggung jawabnya. Tapi saya sekarang punya uang. Boleh tak saya mau sodakokan kambing buat ini dan sebagainya. Buat yatim atau saya mau undang di rumah. Itu namanya pahala sodakoh. Secara syariat ibu tidak kena dosa. Dikarenakan tidak tahu kan. Dikarenakan tidak punya harta kan tadi. Begitu maksudnya. Yang kasus yang ibu yang ini tadi. Yang anaknya tadi dari apa, pernikahan zolim, apa perzinahan. Dia tidak tahu yang di sininya. Kalau dia tahu ya mungkin. Dan sekarang cucunya ini yang tahu. Tuh, Pak Iksan gimana ya orang tua saya begini, kakak saya begini. Kan tidak tahu. Siapa yang bisa tahu kita lah? Kalau saya tadi pendapatnya itu. Tapi kalau misalnya dia masih tahu yang di atas ini, berarti ke depan yang bisa. Gitu. Boleh ada dijelaskan, boleh tak akad ulang, boleh. Dengan siapa? Dengan mahkamah. Wajib. Ya ada yang dijelaskan boleh wajib, boleh tidak. Kalau dia tahu, ini kan sudah tidak ada yang tahu. Coba mal, nampaknya Pak, kalau saya akad ulang, istri saya ya jadi sama haram, anak yang dari zina. Anak gimana nanti? Berarti bapak kita tuh ada pertimbangan-pertimbangan banyak. Kalau anak yang harap bukan wanita Hasil perzinahan. lelaki tidak ada perlu wali Iya, tidak ada. Iya, bagus. Nah, ini juga pertanyaannya tadi. Yang masalahnya ini dia punya dua anak laki, satu anak perempuan. Yang dua nikah. Yang ini begitu juga. Perempuan ada satu, lakinya dua kalau tidak salah. Yang ditanyakan yang perempuan. Benar dulu tadi, ada yang khilaf saya. Kalau dia laki semua, kalau salah.
Hah? Kalau macam tu Faraid macam mana? Ya kan makanya nggak tahu semua Bu ini. Nggak tahu. Kira Nggak tahu. anak dalam pernikahan aja lah. Iya lu gimana? Yang udah yang tahu sekarang aja. Sebelum ya Allah Pak Ustadz selama ini stres. Karena kita kan hasil. Siapa yang bisa tahu kita mau lahir dari ibu siang mana? Jadi Bu, kasusnya tuh Masya Allah ya di Islam ya. Pertanyaannya, ada tak kasus ini maaf di agama lain? Ada tidak maaf solusinya? Tak ada. Kitabnya saja tidak ada. Karena mereka tidak mengatur ini. Di Islam diatur sedetil mungkin. Sedetail mungkin. Insya Allah. Makanya ya Allah ternyata keilmuan. Saya juga tanya, hah? Ada kayak seperti ini? Coba. Saya tanya gitu. Ini orang tua saya bertanya di Jakarta. Bagian Anak saya langsung Bu, ditulis pakai bahasa Arab kecil-kecil, pakai Instagram. Ya, bukan. Pakai Telegram. Dijawab, Bi, ini jawaban saya. Ya Allah, panjang banget, ya Allah. Pas, belum saya. Oh, intinya ini. terus Arab lagi ya. Ada beberapa yang saya juga nggak paham. Bahasa-bahasa yang kekinian. Misalnya, kayak bahasa gini. Disorientasi, bahasa Arabnya apa? Tak tahu saya misalnya, Mak. Biasanya saya cari di kamus, susah. Anak saya tahu, ini bahasa serapan namanya. Abdul terus ya di bahasa sendiri. Iya, jadi diserapin. Jadi agak apa ya bahasa Arab ini? Di bahasa Arab kan bahasanya sastranya tinggi kan? Arab apa ya ini? Saya suka nanya ke anak saya, ini maksudnya ini. Oh ya udah. Saya juga ada yang nggak tahu. Itu kalau yang biasa-biasa. Kalau yang bahasa apa ya? Misalnya dulu handphone itu apa? Jawala itu kan ini ya, membawa mobile kita. Mobile itu kan dibawa, handphone itu kan dibawa-bawa. Jawala itu dibawa-bawa. Harusnya kan handphone itu telepon tangan, telepon hatifun tangan yat, hatifun yat. Udah. Jam tangan itu saatul yat, saat jam tangan yat, saatul yat, jam tangan. Nah, kalau handphone, oh. Nah bahasanya sudah beda. Handphone, bahasa Arab juga sekarang udah jadi handphone. Oh, jadi Iya, bahasanya ada Jawa, Jawa, Jawa. ya susah. Mobile juga dia ngomong. Dia mobile juga. Kenapa? Karena dia ngerti. Jawa maksudnya kemana-mana. Karena handphone ini kemana? Beda dengan ini. Handphone yang di rumah dulu, kering, itu hatif. Hatifun. Kalau makanya saya juga, apa ya handphonenya? Nanti mungkin ada lagi tuh, Bu. Saya nggak tahu apa. Bahasa mereka gitu. Televisi, gitu ya. Ini gitu, bahasa-bahasa yang ada serapan. Dulu tidak ada. Ya, kalau Saya satu. silakan. Dalam Islam membelah dua-duanya harus sih. Islam juga harus sah ya nikahnya. Tidak boleh satunya beda agama. Oke. Karena saya pernah dengar di Indonesia katanya yang bilang kalau yang lelaki Muslim. Muslim yang perempuan kalau bukan Muslim bisa sah juga bisa tahu. Khilaf para ulama ya. Karena perempuan yang di luar Islam ini disebutnya ahlul kitab. Ahlul kitab ada lagi perselisihan. Ahlul kitab itu yang dia beriman kepada Allah, bukan menyembah kepada Yesus dan yang lain. Sekarang ada Ustaz. Nah, kan? Ya, Nah, sekarang bisa kita lihat ahlul kitab itu yang mana gitu. Kalau ahlul kitab dulu dia nyembah kepada Allah, tapi nggak nyembah berhala, ya. tapi nggak sholat. Nah, sekarang yang orang Nasrani sekarang sama orang Yahudi ini, dia gimana? Dia tetap agama samawi, dia tetap menyembah kepada Allah, tapi salah gini-gini. Nah, akhirnya diterjemahkan, dibolehkan. Saya ulang. Yang lebih bagus, yang lebih baik adalah tadi surat Al-Baqarah 221. Wanita muslimah dinikahi oleh pria muslim. Yang ini itu. Tapi kalau misalnya kejadian gini, ada yang khilaf para ulama. Kenapa? Ada yang membolehkan. Perempuan saja Ustaz, ke lelaki pun Ya. ada kita. Kalau perempuannya yang, kalau lakinya harus muslim. Laki harus Iya, karena laki itu akan membawa dia untuk ngikutin.
Karena ketika dia mau menikah harus apa? Saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus gini, Anda harus ikutin saya setelah menikah. Ketika Anda tidak sholat, tak apa, tapi Anda harus ikutin saya. Caranya supaya anak saya dididik dengan baik, begini, gini, gini, gini. Nggak mau tak? Kalau di Indonesia, pas sudah nikah, lakinya yang ikut perempuannya jadi. Kenapa? Karena hawa nafsu lebih dahulu kan? Nah, akhirnya terjadi gitu. Makanya yang lebih baik muslim sama muslim. Tapi kalau ternyata begitu, si laki, kan ada kan perempuan yang ahli kitab yang dia tak memusuhi Islam, dia tidak pergi ke gereja, tidak bu. Dia kenapa? Dia percaya Tuhan. Di Indonesia ada yang bolehkan nikah begini, ada beberapa yang bolehkan. Tapi saya lebih cenderung, kenapa? Di surat Al-Baqarah 221, bahwa la tankihul musyriki. Jangan engkau nikahi wanita-wanita musyrik. Hatta yu'min, sampai dia beriman. Surat Al-Baqarah 221. Jangan kau nikahi juga laki-laki musyrik dengan perempuan sampai dia beriman. Sampai beriman. Pertanyaan dia beriman nggak nih nanti? Gitu. Yang lebih baik kalau saya cenderungnya itu. Walaupun khilaf para ulama. Yang lebih cenderungnya lebih bagus adalah muslim sama muslim. Menurut kita sekarang tidak ada lagi. Iya, gimana ya? Soal kita mereka nyembahnya. Ya, Wow. ya, orang Indonesia sekarang udah pakai seperti tidak ada. Bisa saja, Bu. Ada sebab makan seperti apa daging ya. Ya, makanya Ambil kita masih. iya, makanya para ulama jadi membolehkan misalnya contoh kita keluar negeri. Ya. Yang menyembelih siapa di sana? Orang Nasrani kan? Ternyata dia Alkitab dibolehkan tuh. Gitu jadi. Ya, kalau masih ada. Iya. Akhirnya jadi begitu. Contoh di Palestina. Yahudi di sana kan berpecah Bu, sebenarnya. Ada yang Yahudi memang orang Islam. Ada Yahudi memang dia ibadah saja. Ibadah saja. Boleh nggak dia dinikahin? Nah, tadi bisa aja dia Alkitab bisa. Cuma kan kita nggak tahu. Makanya Alkitab ini nggak sama seperti yang ini. Kalau dulu memang Bu maaf, dinikahi, iya dia memang beriman kepada Allah. Tapi nggak menyembah berhala. Karena nggak tahu soal cara sholat bagaimana, cara ini bagaimana. Nah, boleh dinikahi. Kalau dulu akhirnya jadi ikut suaminya, akhirnya jadi masuk Islam. Kalau sekarang kita susah jadi anaknya jadi ikut ibunya, agamanya, jadi nggak sholat, nggak ibadah. Dan saya banyak menangani tidak harmonis, Bu. Kalaupun ada, hanya keduniaan saja. Lakinya juga nggak sholat biasanya. Sholat cuma ya begitu saja. Maaf ya, tidak islami lah. Buat saya itu. Ada artis di sini ya akhirnya anak-anak ikut ibunya. Akhirnya bapak ibunya terjadi konflik, apalagi kalau hari raya, Ramadan, dan yang lain. Saya lebih cenderungnya supaya menikah sesama seiman. So, bisa diskusi di yang lain. Saya mau ke toilet. Toiletnya mana, Bu? Oh, saya apa nih? Stop recording.